Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan umur panjang oleh Allah taala. Pada siang ini Allah Subhanahu wa taala memperkumpulkan kita di dalam tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita hajatkan pada siang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah taala, dan yang punya niat-niatnya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan juga pada siang ini sekaligus memperingati haul, yaitu Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Juwaini. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah taala, diluaskan kuburannya dan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengomentari ayat ini dalam kitab beliau Al-Insanul Kamil. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil mu'minin wal munafiqin wal kafirin wal rijal wal nisa wal kubar was sigar. Kata beliau Abu Ya Al-Maliki, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk orang-orang kafir bahkan munafik. Kalau seandainya Nabi itu rahmat untuk orang Islam, maka logikanya gampang. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk orang kafir, bagaimana kita memahaminya? Bagaimana kita bisa mencernanya? Bahkan orang tersebut tidak beriman kepada Nabi Muhammad, orang tersebut membenci Nabi Muhammad, orang tersebut memerangi Nabi Muhammad, tetapi malah Allah utus Nabi Muhammad rahmat untuk mereka semuanya. Kalau seandainya kita bicara rahmat Nabi Muhammad untuk sahabatnya, gampang saja. Kalau seandainya kita bicara Nabi Muhammad rahmat untuk kita umatnya, mudah saja. Tetapi bagaimana kita menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk orang kafir? Maka disebutkan dalam kitab Asy-Syifa, di antara rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka-mereka yang memerangi Nabi tidak langsung disiksa oleh Allah di dalam dunia. Mereka-mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Allah binasakan
Umat Nabi Syuaib langsung Allah binasakan. Umat Nabi Nuh bahkan langsung dimintakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menyatakan, la tadan alal ardi minal kafirina dayara, innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh minta, ya Allah, binasakan semua orang kafir, jangan tinggalkan satu orang dari antara mereka. Kenapa? Karena mereka pasti menyesatkan banyak orang. Akhirnya semua manusia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ummatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memusuhi Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, membenci Nabi Muhammad, mengusir Nabi Muhammad, tidak Allah siksa di hadapan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang kafir. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan bantuan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan daripada kasih sayang mereka, karena orang Taif terkenal orangnya lemah lembut, orangnya kasih sayang, orangnya baik, orangnya sopan santun. Maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diterima lagi di kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihormati lagi di kota Mekah, Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih negeri Taif untuk dakwahnya beliau, karena terkenal negeri Taif orangnya baik-baik. Tetapi subhanallah, harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahkan sampainya Nabi di negeri Taif, Nabi dilempari dengan batu. Bahkan anak-anak kecil dikerahkan oleh orang Taif untuk mengusir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat Nabi waktu itu marah. Sahabat-sahabat Nabi menyatakan, ala tan'an alaihim ya Rasulullah, ala tasubba alaihim, ala tan'an alaihim ya Rasulullah. Tidakkah engkau sumpahin mereka semuanya? Tidakkah engkau laknat mereka semuanya? Binasakan saja wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma bu'ithu la'anan wala ta'anan walakin bu'ithu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaknat seseorang, untuk mencaci seseorang, untuk memaki seseorang, tetapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini pelajaran buat kita, para pendakwah yang baru belajar ceramah, para pendakwah yang masih bawa hawa nafsu. Gak usah jumpa-jumpain orang, gak usah maki-maki orang, gak usah ngomong doa berlebihan. Mudah-mudahan yang benci Habib semuanya maki 7 keturunan dilaknat oleh Allah. Siapa kita? Nyumpahin orang, doain orang. Kalau doa gak Allah terima, balik kepada kita doanya. Bahaya. Bukan ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh mendoakan mereka celaka. Kenapa? 1000 tahun ditolak, 1000 tahun mereka tutup telinga, 1000 tahun dilempar, baru didoakan celaka. Kita baru setahun, 2 tahun ditolak. Doanya, ya Allah, siapa yang benci dengan habaib dan ulama, mudah-mudahan binasa, mati ketujuh turunannya, miskin semua. Siapa kita? Kalau kita mencontoh dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diharapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika didatangi malaikat penjaga gunung, maka malaikat mengatakan, in syi'ta la utbika alaihimul akhshabai. Wahai Rasulullah, kalau engkau mau, maka 2 gunung ini aku akan himpitkan kepada mereka, aku akan hancurkan mereka semua, mereka mati semuanya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La bal atamanna ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bunuh mereka semua, jangan binasakan mereka semua, padahal dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih oleh Allah jalannya. Kalau Rasul mau, mereka mati semuanya, hancur semuanya. Tapi apa kata Nabi Muhammad untuk orang yang mengusir Nabi Muhammad, yang menghina Nabi Muhammad, yang mengolok-olok Nabi Muhammad? Maka Nabi menyatakan,
mudah-mudahan anaknya taubah. Ya Allah, kalau mereka enggak mau insaf, mudah-mudahan anaknya yang insaf. Ya Allah, kalau mereka enggak cinta habaib, mudah-mudahan anak keturunannya cinta habaib. Ya Allah, kalau mereka enggak senang ulama, mudah-mudahan anak cucunya senang ulama. Amin ya rabbal. Enak kalau begitu, Pak. Enak, apalagi kalau Habib tausiah ibu-ibu sambil makan nasi kebuli, enak banget. Ya kan? Kayaknya di belakang itu Habib perhatikan tangannya goyang-goyang. Kenapa? Habib perhatikan 1 menit, 2 menit, kirain lagi ngerekam apa kan? Ternyata lagi alhamdulillah. Saya tanya ibu, enak gak dengar tausiah sambil makan? Enak gak? Kalau enak, lanjutkan, habiskan sampai nampannya dimakan. Bapak belum makan, kesian ini. Mudah-mudahan bapaknya sabar, karena orang yang sabar dicintai Allah. Amin ya rabbal. Kalau kita mengharapkan mereka hancur, mereka mati, masuk neraka, berarti harapan kita sama setan sama. Setan pengen itu orang banyak masuk neraka supaya banyak temannya, banyak tempat nongkrongnya, banyak gelong ngopinya, ngopi neraka jahanam. Tapi kalau kita mengharap, ya Allah, siapa yang benci Habib Rizik, mudah-mudahan mati semua ya Allah. Habib Rizik gak berharap begitu, ulama gak berharap begitu. Mereka berharap, ya Allah, siapa yang benci saya, bukakan pintu hidayah. Kalau gak mereka, anak keturunannya ya Allah. Ini sebagaimana diharapkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Taif. Maka Nabi menyatakan, kalau enggak mereka beriman kepada Allah, aku harapkan anak cucu mereka beriman kepada Allah. Lihat, berkat doa Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sekarang ini sampai hari ini orang Taif 100% muslim semuanya. Kalau Nabi doakan mereka hancur, gak kenal kita Taif. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu gak kita Pakistan, negara Islam terbesar kedua setelah Indonesia. Siapa yang bawa Islam ke sana? Pertama yang bawa Islam ke sana anak muda yang gagah perkasa, ilmunya tinggi, keberaniannya hebat, usia 20 tahun. Namanya Muhammad Ibnul Qasim Al-Thaqafi. Dari mana beliau berasal? Dari kalangan tabi'ut tabi'in, masanya setelah tabi'in, sahabat tabi'in, anaknya tabi'ut tabi'in. Datang dari mana beliau? Beliau datang dari negeri Taif, dakwah ke Pakistan. Sampai hari ini Pakistan termasuk negara Islam terbesar setelah Indonesia. Berkat siapa? Berkat dakwahnya orang Taif, 1 orang saja. Coba kalau Taif Nabi doakan hancur, Pakistan mungkin gak kenal Islam. Taif gak ada orang Islamnya. Sampai sekarang di sana ada masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Negeri yang mana dingin. Kalau orang-orang Arab bilang itu, kalau mau tamasya liburannya orang Mekah, orang Jeddah ke Taif, dingin kayak Bandung. Orang Jakarta panas mau liburan ke Bandung. Orang Bandung juga panas liburannya ke Jakarta. Itulah bingung manusia. Yang Jakarta ke Bandung, yang Bandung ke Jakarta. Nah, ini semua adalah rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang kafir, apalagi untuk orang Islam, apalagi untuk kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu, ya rahmatan lis-sibyan was-sighar wal-kibar wal-jamadat wal hayawanat. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah peruntukkan untuk anak kecil, untuk orang dewasa, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan mendapatkan rahmatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan hewan, bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan burung, bisa ngomong dengan semua binatang, tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan lebih daripada Nabi Sulaiman, hewan yang curhat kepada Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman ngajak ngomong hewan, Nabi Muhammad hewan ngomong dengan Nabi Muhammad. Beda. Nabi Sulaiman ngajak ngomong dengan hewan, Nabi Muhammad hewan yang ngomong dengan Nabi Muhammad. Disebutkan ada seekor onta yang mana dia itu dikasih beban yang berat, tugas
Ternyata onta di sana ngamuk. Ngamuk onta itu, kebunnya hancur, halamannya hancur, rumahnya hancur, sembunyi dalam kamar, gak berani keluar. Akhirnya datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya onta tersebut mendatangi Rasulullah, curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana manusia. Bahkan disebutkan Nabi itu mengeluskan telinga, belakang telinga ini. Apa namanya kalau belakang telinganya? Ada nggak bahasa Sunda? Telinga tapi belakangnya daun telinganya ini. Apa pelipis? Ya kata mangawannya agim cibabatnya pelipis. Digosok oleh Nabi Muhammad supaya dia keenakan, digosok oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana anak kecil kalau digosok dia enak, senang. Nabi Muhammad dekat dengan hewan luar biasa. Digosok oleh Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa? Kenapa engkau marah? Ceritakan kepada saya. Ngomong dia, wahai Rasulullah, saya ini dikasih beban yang sangat berat, dikasih tugas yang sudah kelewatan batas, dan saya nggak dikasih makan yang cukup. Maka saya pada hari ini marah, wahai Rasulullah. Akhirnya dipanggil pemiliknya. Kata Rasulullah, ittaqullah fi hadza. Kata Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah dengan hewan ini, karena dia mengadu kepadaku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia bilang, wahai Rasulullah, semenjak hari ini demi Allah, aku gak akan kasih dia beban lagi, gak aku kasih tugas lagi, aku akan kasih makan sebanyak-banyaknya. Hewan curhat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelepah kurma yang mana ceritanya sangat masyhur. Ceritanya ini sampai hadis, namanya hadis musalsal. Hadis musalsal ini hadis yang turun-menurun diriwayatkan oleh banyak daripada orang, 10 lebih. Hadis musalsal ini enggak boleh diingkari. Man ankara haditsal musalsal fahuwa kafir. Barang siapa enggak percaya hadis musalsal, hukumnya kafir. Kenapa? Derajatnya hampir sama dengan Al-Qur'an. Kalau hadis sudah banyak riwayat 10 orang, terus setelahnya 10 orang, terus setelahnya 10 orang, ini hadis hukumnya wajib diterima, enggak boleh ditolak. Hadis musalsal, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menggunakan daripada pelepah kurma ketika beliau khutbah dijadikan sandaran. Maka ketika manusia banyak masuk Islam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibikinkan mimbar, yang mana mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tangganya, ada anak tangga 3. Kalau mimbarnya ada anak tangga, ada berapa tangganya? 2 atau 3? Kalau 2 nanti saya nyumbang 1 supaya sunnah. 3. Alhamdulillah, berarti sesuai sunnah. Nanti kalau khotib khutbah, ya para habaib, para ulama tanya dulu, ada mimbar enggak? Ada tangga enggak? Enggak ada, saya enggak mau khutbah. Kenapa? Mimbarnya enggak sunnah. Kalau mau bikin dulu tangganya. Tanya juga ada tongkat enggak? Enggak ada tongkat, yang ada sapu. Pakai sapu enggak apa-apa. Yang penting ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa masjid enggak ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika orang banyak masuk Islam, dibikin mimbar, Nabi berada di atas. Kenapa Nabi berada di atas? Supaya orang lain kelihatan. Bukan orang berceramah di atas itu supaya dia hebat, tinggi, besar, enggak. Supaya yang lain kelihatan. Rasulullah merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dijadikan mimbar, itu kata Habib Ali Al-Jufri, jaraknya antara Rasulullah dan pelepah kurma itu kurang lebih 5 meter. Enggak jauh, 5 meter. Ya, ke pojok situ misalnya. Antara Rasulullah di mimbar dengan pelepah kurma yang enggak dipakai lagi 5 meter. Tetapi ketika itu enggak dipakai Rasulullah, maka terdengar rintihan. Rintihan itu bukan suara tangisan, beda. Kalau rintihan itu setelah nangis. Biasanya udah nangis, air matanya habis, berhenti. Bagaimana contohnya kayak gini? Orang anak kecil atau orang dewasa kalau udah nangisnya kehabisan, begitu kurang lebih. Itu namanya rintihan. Ini suara kata sahabat dari kecil membesar, saking besarnya semua orang tutup telinga, saking kerasnya. Ini dinding masjid Nabi itu ada yang retak. Gara-gara kerasnya rintihan dari para pelepah kurma. Ya dulu kan dindingnya bukan dari semen, bukan corak.
dihampiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk, ditempelkan di dadanya. Ketika itu suaranya lebih sedikit mengecil rintihannya sampai hilang suaranya. Maka kata ulama hadis demi Allah, kalau seandainya pelepah itu enggak dipeluk oleh Nabi Muhammad, la baka ila yaumil qiyamah, dia akan nangis sampai hari kiamat. Tapi karena dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terdiam, dia menjadi senang. Lalu dikasih tawaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pelepah kurma, aku kasih engkau dua pilihan. Maukah engkau aku tanam, engkau akan tumbuh sampai hari kiamat sedia kalanya, atau engkau mau aku kuburkan saja dan engkau akan tumbuh bersamaku di surga? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kuburkan aku pengen bersama engkau sampai di surga. Ini cerita, kalau Al-Imam Hasan Al-Basri bawakan cerita ini, beliau pasti nangis. Kata beliau, pelepah kurma hanya jaraknya 5 meter dari Rasulullah, enggak tahan rindu sama Rasulullah. Bagaimana kita umatnya Rasulullah yang betul-betul jauh dari Rasulullah? Jarak kita sangat jauh, zahir dan batin sangat jauh kepada Rasulullah. Sedangkan pelepah ini masih di hadapan Nabi Muhammad, di sekitaran Nabi Muhammad, dekat Nabi Muhammad, enggak tahan pisah dengan Nabi Muhammad. Maka dia menangis, ingin lagi dipakai oleh Nabi Muhammad. Dia enggak punya akal, enggak punya pikiran, tapi dia punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelepah yang nangis untuk Rasulullah dipeluk oleh Nabi Muhammad. Kata beliau, kalau kita nangis untuk Rasulullah, maka saya yakin pasti kita mendapatkan pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bagian rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat bagian kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Sudah selesai belum? Sampai jam berapa? Selesai. Dan pada akhirnya rahmat Nabi itu Allah siapkan yang paling besar di hari kiamat. Ini akhir rahmat Nabi Muhammad. Sampai Nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pilihan. Kata Allah taala, wahai Rasulullah, maukah engkau aku jadikan separuh umatmu ini masuk surga, separuhnya masuk surga, atau aku berikan engkau syafaat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, kalau separuh umatku masuk surga, separuhnya kemana? Kalau separuh umatku masuk surga, berarti separuhnya masuk neraka. Aku gak mau ya Allah. Kalau separuh masuk surga, yang masuk surga orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para aulia, para solihin. Orang Cibabat kemana? Masuk surganya di mana? Kalau separuh masuk surga, kami bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakhtaratu syafa'ah li'annaha 'am. Aku memilih syafaat, kata Rasulullah, karena syafaat sifatnya lebih umum untuk orang yang banyak dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nanti di hari kiamat, la asfa'anna yaumal qiyamah bi adadi hajarin ramlin fid dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang akan aku tolong di hadapan Allah, yang aku akan masukkan ke dalam surga berkat syafaatnya Rasulullah, jumlahnya sama banyaknya dengan pasir dan batu yang ada di alam dunia. Hitunglah banyak batu di alam dunia, hitunglah jumlah pasir di alam dunia, sebanyak itulah umat yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bagian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul huda la tansani min syafaati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupakan kami daripada bagian syafaatmu di hari kiamat. Ya Rasulullah, hidina li ziyarah basidina, nartadi minka syafa'ah, nartadi minka syafa'ah inda rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.